Ganjar Mahfud dilaporkan menggelontorkan dana kampanye paling banyak. Berapa tuh? Jadi tersangka jika kalah satu putaran. Sudah terprediksi. Dalam acara ngobrol, korupsi ini terjadi dalam rentang waktu 2014 sampai 2023. Dana kampanye yang paling tinggi, tapi suaranya paling rendah. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Ya, dilaporkan ke KPK. Siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah satu putaran? Waduh. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang semua kasus yang lagi viral di sosial media. Ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang dana kampanye Ganjar nih yang sangat-sangat tinggi, dan dia juga dilaporin sama KPK. Kok ada keterkaitan gitu. Dananya itu banyak banget teman-teman, setengah T coy ya, setengah triliun. Kampanyenya luar biasa banget ya. Nah, terus ada lagi laporan KPK. Oke, kita bakal lihat juga tanggapan dari netizen. Kita diskusi bareng-bareng nih ya. Ya, thank you banget sebelumnya buat teman-teman yang dari Instagram udah ngasih konten ini buat gua bahas, karena gue emang udah kebingungan mau ngebahas konten apa. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa dulu diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga diklik loncengnya sekalian ya. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan di subscribe dulu. Yang udah gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga kalian tinggalin jejak dengan cara kalian klik like, komen, share ya. Dah, gak usah berlama-lama, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, jadi emang udah ada berita ya, laporan dana kampanye Ganjar dan Capres Mahfud Amin, ada Prabowo juga. Oke, kita dengerin beritanya seperti apa ya, laporan dananya. Nomor urut 3, Ganjar Mahfud dilaporkan menggelontorkan dana kampanye paling banyak. Berapa tuh? Dua paslon lain untuk berkampanye. Hal itu tertuang dalam pengumuman yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK para calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024. Menurut laporan tersebut, Ganjar Mahfud memiliki total pengeluaran kampanye sebesar kurang lebih 506,89 Kok miliar bisa ya? rupiah. Banyak banget. Disusul pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan dana kampanye yang dilaporkan berapa sebesar 200 ya? 207,57 miliar 200 rupiah. miliaran lah. Sedangkan total pengeluaran Capres Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 49,34 miliar rupiah. Jauh banget. Selengkapnya, dikit ya. Berikut adalah rincian pengeluaran beserta pendapatan Pilpres 2024 ini. Oke, ini dia pengeluaran dan pendapatan Capres Cawapres Pemilu 2024. 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, penerimaan 49 miliar ya, pengeluaran 49 miliar. Prabowo Gibran yang kedua penerima 208 miliar, pendapatan 207 miliar, penerimaan 506 miliaran sekian, pendapatan 506 sekian. Ini harta kekayaan Ganjar aja lebih kayaan Prabowo, tapi kampanyenya bukan main-main ya, bukan kaleng-kaleng, hampir setengah triliun teman-teman ya, 500 miliar. Ini pasti sudah jadi amplop nih. Bercanda kan gak ada bukti ya, jadi ya ini banyak banget ya. Ya kita tahu lah, karena di situ ada King of the Ratu PDIP. Ini kita dengar lanjut lagi. Anies Muhaimin menyampaikan laporan tersebut pada 28 Februari 2024. Sedangkan pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran menyampaikan tepat pada hari terakhir, yaitu 29 Februari 2024. Idam Holik, anggota KPU RI menegaskan, dana kampanye peserta pemilu akan diaudit di Kantor Akuntan Publik atau KAP yang ditunjuk oleh KPU. Hingga saat ini menurutnya laporan dana kampanye sudah ada di meja KAP masing-masing yang telah mereka. Beritanya udah nggak terlalu penting lagi ya teman-teman, tapi kita udah tahu dananya. Dan yang paling hemat adalah Anies Baswedan. Dan yang paling rusuh adalah pendukung Anies Baswedan. Aduh, bukan pendukung sih, lebih ke
oknumnya aja ya. Gue nggak nyalain kok, kalian bebas milih siapapun. Dan nggak salah juga kalau kalian milih Anies Baswedan, Ganjar juga nggak masalah, karena kalian pasti punya pendapat masing-masing ya. Prabowo juga tidak masalah. Tapi yang paling rusuh adalah 01. Setiap demo selalu takbir, dan sampai sekarang mereka demo ya. Oke, lanjut next. Kita bakal lihat laporan seperti apa ya. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK karena dugaan masuk ke dalam aliran dana korupsi di Bank Jateng beserta para direksi lainnya. Dan dugaan korupsi ini yang mana bentuknya adalah sebuah cashback, dan ini adalah gratifikasi terhadap pejabat publik yang melanggar undang-undang. Yap, beredar berita menggemparkan karena baru-baru ini Ganjar Pranowo dilaporkan oleh Indonesian Police Watch atau disingkat dengan IPW yang melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Padahal saat ini Ganjar Pranowo masih berstatus sebagai capres di 2024. Menurut keterangan dari IPW, mereka melaporkan dugaan penerimaan gratifikasi atau suap yang diterima oleh direksi Bank Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi yang memberikan pertanggungjawaban kredit kepada para kreditur di Bank Jateng. Nah, dari hal itulah muncul yang namanya cashback sebesar 16% dari premi asuransi. Dan IPW menyebutkan 16% itu dialokasikan alias dibagi-bagi ke sejumlah pihak. 5% untuk operasional Bank Jateng, 5,5% untuk pemegang saham Bank Jateng dari pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah, dan yang 5,5% tersebut diberikan kepada para pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah kepala daerah Jawa Tengah dengan inisial GP. Dan ternyata korupsi ini terjadi dalam rentang waktu 2014 sampai 2023, yang mana nilai korupsinya sangat fantastis, yakni mencapai 100 miliar rupiah. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut karena melibatkan berbagai macam pihak. Nah itu ya, jadi selama dia menjabat ya di Jawa Barat, dia sudah ada indikasi uang suap, sudah terkena gratifikasi ya. Sebenarnya ada yang menarik teman-teman. Ini di post sekitar bulan 1, Fahmi Hamzah taruhan capres kalah bakal jadi tersangka. Ya, jagat maya dihebohkan dengan unggahan Daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran. Ini udah jelas ya, ngarah ke pilpres. Juru bicara paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah yang mengajak warganet taruhan terkait siapa calon yang akan jadi tersangka usai kalah satu putaran. Juru bicara paslon nomor urut 2 Fahri Hamzah mengatakan dalam akun media sosialnya bahwa akan ada orang yang jadi tersangka jika kalah satu putaran. Sudah terprediksi. Dalam acara ngobrol bareng Fahri Hamzah di TKD Prabowo Gibran, Bandar Lampung, Sabtu siang, Fahri mengklaim cuitannya bukan omong kosong. Ia yakin ada capres yang hampir dijadikan tersangka. Sementara itu, juru bicara Timnas Amin, Refli Harun menyebut Fahri Hamzah sedang mencari sensasi di medsos. Mencari Refli balik menantang Fahri untuk membuka kasus hukum apa yang dimaksudnya. Nah, kita coba masuk ke tanggapan Ganjar. Cuitan Fahri Hamzah di akun media sosial X, Capres nomor 3 Ganjar Pranowo menyebut dirinya tidak takut dengan ancaman dan tekanan apapun. Kok dirinya? Ganjar juga meminta semua pihak bermain sportif tanpa perlu mencari dosa paslon lawan, apalagi menggunakan hukum sebagai alat politik. Kami tidak takut pada tekanan dan tidak perlu mengancam, karena ancaman-ancaman yang semacam itu politik feel. Terus saya fair-fair saja lah. Ya. Fair-fair saja. Tidak perlu kemudian mencari dosa orang dan memaksakan akhirnya hukum dijadikan sebagai alat politik. Itu kan sebenarnya kita tidak mau. Sebenarnya kita kembalikan saja, mari kita fair, kita adu program, kita berdebat dengan baik, kita komunikasikan dengan rakyat, dan edukasi inilah yang kita berikan pada mereka. Itulah tulisannya, dan tulisan ini ternyata sesuai prediksi. Kita sekarang coba masuk ke tanggapan netizen aja yang gue selama. Let's go. Kalian sudah tahu belum? Sebenarnya KPU telah merilis laporan dana kampanye selama pemilihan capres kemarin. Ganjar Mahfud tertinggi dengan angka 506 miliar rupiah. Angkanya boleh tinggi, tapi suaranya paling rendah. Komisi Pemilihan Umum KPU merilis laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK peserta pemilihan umum tahun 2024. Data itu sebagaimana disampaikan kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk ke KPU melalui SIKADEKA. Calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres banyak ya. 2024 tercatat pengeluaran pasangan capres dan cawapres nomor 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud 506 miliar rupiah. Disusul capres cawapres nomor 2, sedangkan total pengeluaran nomor 01 yaitu 49 miliar sekian juta rupiah. Berdasarkan data per tanggal 29 Februari 2024 pukul 00.00, berikut adalah rincian pengeluaran peserta pendapatan.
Berarti ya pendapatannya udah kita bahas lah ya. Terus dibahas lagi. Malah nyanyi, wah ditinggal kita. Yang kita tahu Paslon 01 sekitar 49 miliar 341 juta. Yang keluar 49 miliar 340 juta gitu. 02 208 miliar rupiah sekian. Sedangkan nomor urut 03 Ganjar Pranowo yaitu 506 miliar rupiah. Dana kampanye yang paling tinggi. Tapi suaranya paling rendah. Waduh, kemana semua ya uang tuh ya? 03 rugi dong. Yang benar aja. Sangat mewakilkan. Kata orang tuh udah paling banyak dana kampanyenya, kok kalah. Ibaratnya gini, MU jor-joran tetap nggak juara. Dana paling tinggi itu habisnya di mana ya? Bayar influencer mungkin. Bayar benar, influencer, teman Bila L dan lain-lain. Terus menurut kalian gimana miliar dengan dana kampanye sekian miliar ini? Kasian 03. Dana paling tinggi tapi suara paling rendah. Komen, mari kita diskusi ya. Kasian. Ya, itulah ya, next. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Ya, dilaporin KPK. Gak heran. Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK oleh Indonesia Police Watch atau IPW. Tak hanya Ganjar, IPW juga melaporkan ex-direktur utama Bank Jateng berinisial S ke KPK. Aliran dana dalam kasus ini diduga mengarah ke Ganjar selaku Gubernur Jawa Tengah. Adapun nilai dugaan gratifikasi atau suap tersebut mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Wow, luar biasa. Bravo untuk IPW Indonesia Police Watch karena telah berani mengungkap dan melaporkan ke KPK mengenai adanya dugaan tindak pidana gratifikasi yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo dan ex-dirut Bank Jateng. Luar biasa. Ini nggak main-main kawan-kawan. Kenapa nggak main-main, Bang? Gratifikasinya 100 miliar rupiah. Banyak ya, bayangkan. 100 miliar. 100 miliar itu kalau dipakai untuk subsidi kesehatan, berapa banyak orang yang bisa ketolong? Cakep. Dan kalau bayangkan bisa dipakai untuk beli beras, sekarang kan kita lagi susah Banyak beras. banget Bayangkan beras. beras berapa ton beras itu yang bisa dibagikan ke masyarakat. Ngeri sampai merinding aku nih, aduh. Waduh, merinding, Makanya, Bang. benar nggak ini semua? Isu ini benar nggak sudah berapa hari bergulir di tengah masyarakat? Iya. Tapi Bapak tidak sedikit pun nongol langsung menghadapi wartawan dan klarifikasi benar apa tidak ini gitu loh. Ya jangan seperti sekarang Bapak hilang di telan bumi. Kemarin aja hak angket cepat kali. Iya bener, hak angket cepat. Cepat kali nongol. Tiba kayak gini hilang. Saya juga kasih. Cepat ini ya, hilang pula dia. Saya kalau jadi Pak Ganjar, aduh Tuhan, ya, kemarin kalah pilpres, terus tiba-tiba dilaporkan ke KPK, aduh. Pusing ya, Bang? Jangankan nasi kena sop ya, air putih pun kayaknya nggak ketelan muntah langsung. Waduh. Ya, karena kalau sudah dilaporkan ke KPK berarti berpotensi akan apa? Akan jadi tersangka, ngeri. Aduh, seram kali. Apakah benar yang Bang Fahri Hamzah bilang? Setelah Pilpres 1 putaran selesai akan ada capres yang jadi tersangka. Wow, kita tunggu kawan-kawan. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Wah, masuk ya kata-katanya. Tadi kita udah bahas Fahri Hamzah ya. Oke, kita lanjut lagi ke netizen yang kedua. Guys, kalian tahu kan Fahri Hamzah pernah bikin cuitan kayak gini. Iya. Dan tiba-tiba kejadiannya. Dan itu kenapa tweetan ini viral? Bener saja, Ganjar yang dimana dia lagi capres calon presiden ternyata malah tertangkap KPK. Wow. Next. Bersama mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Tak tanggung-tanggung, Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Kasih tahu Bang, kasih paham. 100 miliar cuy. Ini serius kah guys? Kalau ini beneran terjadi, si Bila L-nya yang cuma 6 itu. Oke, karena dia menyinggung Bila L1 ya. Jadi konten tuh udah gue bahas. Dan buat teman-teman mungkin yang belum nonton Bila L1, silahkan nonton dulu yang ini. Dan linknya gue taruh di bawah ya, di deskripsi. Oke, lanjut. Kabar ya? Kalian masih ingat videonya yang ini? Indonesia bahwa masih ada loh paslon yang lebih baik gitu, yang programnya jauh lebih baik. Cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur. Tidak jujur. Tentunya Ganjar. Tuhan sama aku paling sebulan lagi
Sebulan lagi juga udah pada lupa soal pemilu ini. Dan pada akhirnya ini udah mau sebulan, kayaknya kita tetap masih inget sih. Cuman sayangnya akun kamu nggak bisa di tag aja. Makanya Koko sering bilang, boleh Apa tuh, Ko? mendukung, tapi jangan sampai terlalu gimana, terlalu alay, terlalu lebay gitu loh. Soalnya jejak digital itu nggak bisa dihapus. Kalau ada yang bisa tag pacarnya di komentar, kalian tag ya. Suruh pacarnya nguatin si Bila Waduh, L-nya nguatin. cuma 6 ini, oke? Takutnya dia kaget gitu. Ya, Bila L1 ini sempat nyindir Jokowi ya. Sempat nyindir Prabowo ya. Apaan sih makan gratis? Mending Ganjar, Mahfud udah pasti jujur kata dia, gitulah intinya. Oke, next. Gue jadi kepikiran deh. Kenapa tuh? Kira-kira kemana ya orang yang ngomong bahwa ya udah kalian rekam aja, bahwa sebenarnya kan banyak paslon Kok mirip? yang programnya lebih bagus, yang lebih jujur. Kalian tuh nggak tahu kalau misalnya sebuah pejabat itu pada korupsi. Ya, namanya pejabat ya. Namanya juga manusia. Mau mereka bilang saya tidak korupsi, saya jujur, adil. Namanya manusia, ketemu duit dikit lupa itu kata-katanya ya. Oke, next. Aku ya kalau jadi si Bila L-nya 1 itu udah malu ke cucu-cucu. Ya iyalah, gimana nggak malu coba, udah ngatain paslon lain nggak jujur. Udah bilang demi Allah bangga banget sama paslon nomor 3. Sampai bilang ya iyalah gak ada yang mau milih. Secara paslon 03 kan mau memberantas korupsi, sementara pejabat itu semuanya korupsi. Terus sekarang muncul pemberitaan kayak gini. Apa tuh? Kebayang nggak malunya kayak gimana? Makanya lain kali meskipun misalkan jadi buzzer RP, ya biasa-biasa aja lah. Santai. Iya. Sampai ngejelek-jelekin paslon lain. Giliran ada kejadian kayak gini kan kamu yang malu. Aku ya kalau next. Jadi inget kata Pak Fahri Hamzah, daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan. Bener. Siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah 1 putaran. Waduh. KPK Di situ disebutkan proses Ganjar uang ya. yang diterima itu sebesar 16% dari nilai premi. Kayak nggak aneh ya sama angka 16%. Enggak. Dan ternyata jumlah suaranya juga 16%. Apakah masuk. itu alam? We never know. Dan gue jadi inget juga kata-kata Mbak yang L-nya 20 tuh. Kan dia pernah bilang, ada loh paslon yang lebih jujur. Jujur kok dilaporin ke KPK, Mbak. Kita kawal terus ya guys kebenarannya seperti apa. Dan kalau sampai benar nih, ya ini sih jawaban dari pernyataan Pak Fahri Hamzah yang tadi. Ya, banyak ya netizen yang yakin dengan Fahri Hamzah ya. Padahal itu tweetan lama. Next. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Tak tanggung-tanggung, Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Cuma kalian tetap pilih paslon yang tidak jujur. Tidak jujur. Assalamualaikum Bila L. Waalaikumsalam. Saya Rimaniar Kusnandar mau silaturahmi. Silahkan, Sak. Salah hiji wae geus ngalirkeun kepada mun Elna saletter. Apa tanggapan Anda? Ayo dong. Berkata lagi, tapi kalian masih memilih calon yang tidak jujur. Sebentar saya jadi ingat sesuatu ya. Postingan Fahri Hamzah beberapa waktu yang lalu yang mengatakan daripada iri dengan harta orang yang legal dan halal, mending kita taruhan siapa calon yang jadi tersangka setelah kalah sekali putaran. Fahri Hamzah gak mungkin ngomong kayak gitu tanpa data dan fakta di negara hukum. Dia bukan orang sembarangan. Dia juga gegebegan kalau ngomong asal ngomong tanpa ada bukti-bukti yang kuat. Kayaknya sih kepegang sih ya. Bahkan gue masih ingat ada orang yang posting membanding-bandingkan bahwa tim Prabowo punya siapa? Punya Fahri Hamzah. Kita dong, tim 01 punya Tom Lembong. Tom Terus Lembong. membanding-bandingkan dan menyudutkan, bahkan menghina Fahri Hamzah. Dibanding-bandingkan, mengagung-agungkan Tom Lembong. Dasar kalian nih ya. Dasar kalian. Jangan mentang-mentang Tom Lembong ngomong bahasa Inggris pakai aksen British lo langsung tersulap.
mengatakan yang ono cerdas, yang ini tidak cerdas. Punten. Kecerdasan seseorang tidak dilihat dari omongannya saja. Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar. Indonesia kekurangan orang yang jujur. Kalian masih aja memilih pemimpin yang tidak jujur. Ya, itulah tanggapan dari beberapa netizen ya soal Ganjar masuk KPK dan udah diprediksi juga ya, ini tanggapan mereka. Ya udahlah ya teman-teman, mungkin videonya sampai sini aja karena gua udah ngantuk ya, tuh udah jam 1.12 gue kalau ngonten malam karena gue butuh ngedit itu 1 harian. Nah di sini untuk mengakhiri video buat teman-teman, gue minta maaf banget kalau ada kata-kata salah ataupun kata-kata yang menyinggung teman-teman semua. Gue minta maaf banget atas ketidaksadaran gue. Ya inilah tentang kasus yang lagi viral. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.